Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi. Masih bersama saya Pak Pamuji Santoso. Mudah-mudahan semua kalian ya di rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, sehingga ya kalian bisa mengikuti ya pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan membahas materi tentang metabolisme dan enzim ya. Ini merupakan materi yang relatif baru, belum pernah kalian pelajari di bangku sebelumnya, baik di SD maupun SMP ya. Jadi tolong pelajari, simak dengan baik penjelasan Bapak kali ini. Adapun kompetensi dasar tentang metabolisme dan enzim ini ada pada KD 3.2. Jadi ini ada di kurikulum dan wajib kalian pelajari dengan baik, yaitu pada KD 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Yang kedua itu juga terdapat pada KD keterampilan KD 4.2. Jadi nanti diharapkan kalian dapat menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Paling tidak nanti kamu harus bisa melaksanakan salah satu praktikum. Ya, nanti kita akan melakukan satu praktikum lagi. Adapun tujuan pembelajaran ya, setelah mengikuti pembelajaran kali ini diharapkan nanti kalian mampu untuk pertama menjelaskan jenis-jenis metabolisme, menjelaskan peranan enzim dalam metabolisme, menjelaskan sifat-sifat enzim, menjelaskan struktur enzim, menjelaskan cara kerja enzim, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi cukup banyak tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa subscribe channel YouTube Bapak ya, Pamuji Santoso Channel ya, gratis agar channel Bapak semakin berkembang. Baik, kita masuk ke materi. Tolong simak dengan baik-baik. Siapkan jika perlu siapkan buku catatan untuk mencatat materi-materi yang substansial atau kalian anggap penting. Metabolisme adalah saya yakin ini istilah yang cukup akrab di telinga kalian, tapi saya yakin juga kalian belum banyak mengetahui apa itu metabolisme. Metabolisme ini sebenarnya adalah salah satu juga proses yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Bisa dikatakan juga metabolisme adalah salah satu ciri dari makhluk hidup ya. Tidak ada makhluk hidup yang dalam hidupnya, dalam tubuhnya tidak mengalami metabolisme. Apa itu metabolisme? Ya, metabolisme adalah reaksi kimia yang berlangsung dalam sel-sel tubuh makhluk hidup. Jadi di pelajaran atau di topik kali ini, kalian selain mempelajari tentang biologi, kalian akan juga mempelajari tentang berbagai macam reaksi kimia. Bisa dikatakan di sini adalah irisan antara ilmu biologi dengan ilmu kimia. Jadi sekali lagi tolong simak dengan baik, jangan ada satupun yang terlewat. Ya, jadi sekali lagi definisi metabolisme sederhana ya, yaitu reaksi kimia yang berlangsung dalam sel-sel tubuh makhluk hidup ya. Kalau di pelajaran kimia kamu mempelajari berbagai macam reaksi kimia, tapi sebagian besar adalah reaksi kimia yang terjadi di luar tubuh makhluk hidup. Nah, di sini kalian akan mempelajari reaksi-reaksi kimia yang khusus, khas, berlangsung dalam tubuh makhluk hidup ya. Ya, nanti akan kalian jumpai ada reaksi kimia yang namanya respirasi. Ini reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup ya. Kemudian ya, semua makhluk hidup itu melakukan respirasi, karena respirasi adalah suatu proses untuk menghasilkan energi. Jadi respirasi yang kamu kenal mulai dari bangku SD, SMP itu sebetulnya tidak lain adalah esensinya adalah proses kimia yang berlangsung dalam sel-sel tubuh kita. Kemudian yang kedua ada fermentasi ya, yang mungkin sebagian dari kalian mengetahui fermentasi mungkin terjadi pada sel-sel ragi atau tape ya. Proses pembuatan tape itu menggunakan fermentasi, itu juga metabolisme. Kemudian fotosintesis yang terjadi pada tubuh tumbuhan itu sebetulnya adalah juga proses metabolisme
ya. Kemudian ada kemosintesis dan seterusnya. Ini nanti akan kita pelajari di bab yang kedua kelas 12 ini, ya. Tentu ini materi yang cukup luas, nanti akan mungkin materi metabolisme akan Bapak bagi menjadi beberapa video penjelasan. Baik, yang pertama adalah jenis-jenis metabolisme. Metabolisme seperti halnya dengan reaksi kimia, nanti ada anabolisme, ini reaksi pembentukan. Reaksi kimia secara umum juga dibagi menjadi dua, ya, ada reaksi pembentukan dan reaksi pemecahan. Maka metabolisme pun nanti dibagi dua. Ada reaksi penyusunan yang disebut anabolisme, ya, ini reaksi penyusunan, ya, pembentukan atau sintesis senyawa organik. Senyawa organik itu senyawa yang besar, gabungan dari beberapa unsur, ya, dari senyawa anorganik. Jadi pembentukan senyawa organik dari anorganik. Anorganik itu adalah senyawa-senyawa yang ukurannya relatif sederhana, relatif lebih kecil, ya. Nah, kalau organik ada senyawa yang kompleks, ukurannya besar. Jangan terbolak-balik, ya. Organik disusun dari anorganik. Nah, prosesnya namanya anabolisme. Kemudian proses anabolisme itu bersifat endergonik. Jadi anabolisme endergonik. Apa artinya endergonik? Membutuhkan energi. Jadi kalau ingin terjadi proses anabolisme harus ada energi dulu di lingkungannya. Kalau tidak ada energi maka reaksi ini tidak akan berlangsung, ya. Dan juga bersifat endoterm. Jadi reaksi anabolisme ini bersifat endoterm, artinya menyerap panas. Jadi kalau lingkungan panas ada reaksi anabolisme, maka nanti lingkungan akan menjadi dingin karena panasnya terserap, ya. Nah, contoh dari anabolisme ini adalah fotosintesis, ya. Kita tahu fotosintesis terjadi pada tumbuh-tumbuhan, ya. Itu kalau banyak tumbuhan biasanya lingkungan akan menjadi dingin. Kenapa? Karena tumbuhan melalui proses fotosintesis akan menyerap panas yang ada di lingkungan. Dan proses yang kedua atau jenis metabolisme yang kedua adalah katabolisme, ya. Katabolisme ini adalah reaksi pemecahan, ya. Katabolisme adalah reaksi pemecahan. Pemecahan senyawa apa? Senyawa organik dipecah menjadi senyawa anorganik. Ya, jangan terbalik. Kalau anabolisme pembentukan senyawa organik dari anorganik. Kalau katabolisme pemecahan senyawa organik menjadi anorganik. Kemudian reaksi eksergonik ini reaksi katabolisme. Reaksi katabolisme itu bersifat eksergonik atau melepas atau menghasilkan energi, ya, melepas atau menghasilkan energi. Biasanya energi yang dihasilkan katabolisme itu berbentuk molekul organik berenergi tinggi yang namanya ATP, ya, adenosin trifosfat. Nanti kita pelajari secara spesifik pada bab katabolisme, ya. Dan bersifat eksoterm. Eksoterm artinya melepaskan panas. Jadi kalau ada reaksi katabolisme maka lingkungan akan menjadi panas. Contohnya apa? Katabolisme contohnya adalah respirasi dan fermentasi. Jadi fermentasi dan respirasi itu adalah contoh dari katabolisme, ya. Misalkan kita dalam suatu ruangan, ya, beberapa ruangan yang penuh sesak dengan manusia, maka tentu manusia yang ada di dalamnya akan melakukan respirasi, ya, dan tentu akan menyebabkan kenaikan suhu di lingkungan ruangan tersebut, ya, karena respirasi bersifat eksoterm, melepaskan panas, dan eksergonik. Kemudian, nah ini perlu kalian ketahui bahwa metabolisme itu adalah merupakan reaksi enzimatis. Apa reaksi enzimatis? Reaksi enzimatis adalah reaksi yang melibatkan enzim. Bahkan bisa dikatakan reaksi metabolisme, reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tidak akan berlangsung tanpa kehadiran enzim. Maka di materi ini sebelum kita melanjutkan ke reaksi metabolisme yang lebih lanjut akan kita pelajari tentang enzim nanti, ya. Ya, nah ini, ya, jadi
Metabolisme mutlak membutuhkan enzim, ya, bahkan dikatakan tidak akan pernah terjadi metabolisme tanpa enzim. Enzim berperan dalam metabolisme itu adalah sebagai biokatalisator. Katalisator artinya pemercepat reaksi, pemercepat metabolisme. Walaupun enzim itu sendiri nanti tidak ikut bereaksi, dia hanya mempercepat saja. Kemudian dalam reaksi enzimatis, ya, nanti harus ada 3 komponen, ya, harus ada 3 unsur dalam suatu reaksi enzimatis, ya. Pertama tentu harus ada enzim, ya, harus ada enzim sebagai katalisator atau biokatalisator. Kemudian harus ada substrat. Substrat itu identik dengan bahan senyawa yang ingin dikatalis perubahan kimianya, ya. Senyawa yang nanti akan ditempeli oleh enzim itu namanya substrat. Dan pasti ada produk, ya. Reaksi enzimatis pasti diakhiri dengan terbentuknya produk, ya. Ini 3 unsur yang harus ada dalam reaksi enzimatis atau dalam reaksi metabolisme. Jadi dalam reaksi metabolisme harus ada enzim, harus ada substrat, dan harus ada produk. Nah, seperti ini, ya, ilustrasinya. Misalkan ini ada reaksi pemecahan sukrosa, ini sukrosa, ya, gula sederhana, gula atau karbohidrat yang bergugus gula ada 2, ya, sukrosa, ya. Kemudian nanti reaksi pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ini contohnya, ya, nanti reaksi enzimatis. Ini sukrosa, ya, suatu karbohidrat bergugus gula 2, ya, nanti akan dipecah menjadi 2 produk, yaitu glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa ini merupakan monosakarida atau gula yang bergugus gula 1, ya. Nah, seperti ini prosesnya. Ini sukrosa, ini substrat, ya. Sukrosa adalah sebagai substrat, bahan yang akan ditempeli atau dikatalis reaksinya oleh enzim. Nah, ini enzim. Nanti enzim ini memiliki sisi aktif, ya, memiliki sisi aktif, yaitu apa itu sisi aktif? Yaitu tempat menempelnya substrat pada enzim. Nah, nanti ini sukrosanya akan nempel di sini. Nanti terbentuk ini yang namanya nanti yang disebut kompleks enzim substrat, di mana di sini sudah menempel substrat pada sisi aktif enzim. Ya, berikutnya nanti si substrat akan, karena ini reaksi pemecahan, ya, ini reaksi pemecahan, maka nanti substrat akan dipecah menjadi 2 produk yang lebih sederhana, yaitu glukosa dan fruktosa. Ini kalau sukrosa tadi adalah karbohidrat dengan 2 gugus gula. Kalau glukosa dan fruktosa ini karbohidrat dengan 1 gugus gula masing-masing. Jadi proses pemecahan sukrosa lebih kompleks dibandingkan glukosa dengan fruktosa. Nah, ini seperti ini dalam suatu reaksi enzimatis. Ini contoh reaksi pemecahan. Jadi reaksi enzimatis itu biasa reaksi pemecahan, misalkan ini. Kemudian nanti, oh ya, ini masih ada keterangan berikutnya. Ini produk, ya, glukosa dan fruktosa. Ini enzimnya, ya, sekali lagi. Ya, itu tadi contoh reaksi enzimatis pada reaksi pemecahan. Nanti ada contoh juga reaksi enzimatis pada reaksi pembentukan. Namun sebelumnya kita masuk ke struktur enzim. Jadi enzim sebagai biokatalisator dalam reaksi metabolisme tubuh makhluk hidup itu ternyata strukturnya, kalau struktur utuhnya, struktur lengkapnya ini namanya holoenzim. Jadi enzim yang sudah siap bekerja untuk mengkatalis substrat diubah menjadi produk, itu nanti struktur yang lengkapnya namanya holoenzim. Nah, holoenzim itu nanti terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen yang protein nanti namanya apoenzim, ya, komponen yang tersusun dari zat protein, ini komponen terbesar. Jadi komponen terbesar dari enzim atau holoenzim ini adalah apoenzim, ya. Kemudian biasanya apoenzim saja, kalau enzim hanya terdiri atas apoenzim saja, dia tidak akan aktif, dia tidak akan bekerja mengkatalis substrat menjadi produk, ya. Ini kadang-kadang disebut juga
Kalau hanya apoenzim saja, maka enzim itu disebut juga zimogen. Enzim yang belum aktif itu namanya zimogen. Biasanya terdiri atas apoenzim saja. Nah, agar aktif bagaimana? Agar aktif apoenzim ini harus memiliki gugus satu lagi, yaitu gugus kofaktor. Memang ukurannya kecil kofaktor, tapi dia menentukan keaktifan dari enzim. Nah, kofaktor biasanya terbuat dari bahan non protein. Kofaktor nanti dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada koenzim kalau kofaktornya tersusun dari bahan organik, misalkan vitamin, misalkan ada yang namanya NAD nanti ya, itu adalah contoh-contoh koenzim atau kofaktor yang berasal dari bahan organik. Ya, ada juga kofaktor yang berasal dari bahan anorganik, ini disebut gugus prostetik. Ya, misalkan ada beberapa mineral, misalkan seng, Zn, misalkan Mn atau mangan atau ferrum, zat besi, itu dibutuhkan oleh tubuh itu karena peran mereka sebagai gugus prostetik. Ya, seperti itu. Jadi inilah struktur enzim yang lengkap. Ya, tapi sekali lagi bagian terbesarnya adalah protein atau apoenzim. Nah, seperti ini ilustrasi berikutnya tentang struktur enzim yang lengkap. Ya, ini struktur terbesarnya apoenzim, ya, apoenzim. Kemudian ini ada koenzim atau kofaktor yang terbuat dari bahan organik. Ya, ini substrat. Ya, apoenzim tanpa koenzim tidak akan bisa ditempeli oleh substrat, atau dikatakan ini enzim atau apoenzimnya belum aktif. Dia akan aktif kalau dia ada koenzim yang nempel di sini, sehingga nanti menyebabkan si enzim bisa ditempeli oleh substrat. Ya, seperti itu. Di sini kita lihat sisi aktifnya bentuknya belum sesuai dengan bentuk substrat. Jadi bentuk sisi aktif enzim itu harus sesuai dengan bentuk substrat agar dia bisa nempel. Seperti itu. Ya. Itu contohnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ada apoenzim, ada kofaktor, ini namanya holoenzim atau enzim yang utuh. Berikutnya kita masuk ke sifat-sifat enzim. Ya, sifat-sifat enzim ini juga kamu ketahui dengan baik. Ada banyak sifat enzim. Pertama, tersusun atau terbuat sebagian besar dari protein. Ya, 60% struktur enzim itu adalah protein. Maka biasanya sifat-sifat enzim itu sangat identik dengan sifat-sifat dari protein. Ya, berperan sebagai biokatalisator, mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, ya, itu namanya katalisator. Kemudian mempercepat reaksi, tidak dapat mengubah keseimbangan dan arah reaksi. Jadi enzim itu hanya mempercepat, dia tidak bisa mengubah keseimbangan dan arah reaksi. Kalau reaksi itu adalah reaksi pembentukan, tidak bisa diubah menjadi reaksi pemecahan. Ya, dia tetap reaksi pembentukan, cuma lebih cepat. Ya. Kemudian memiliki sisi aktif atau sisi katalis. Sisi aktif itu tadi sudah saya katakan, sisi aktif adalah sisi tempat menempelnya substrat pada enzim. Ya, bekerja secara spesifik pada substrat tertentu. Ya, misalkan tadi enzim sukrase, ya, itu hanya bisa ditempeli oleh substrat sukrosa. Enzim amilase hanya bisa ditempeli oleh substrat yang namanya amilum. Protease hanya bisa ditempeli oleh substrat yang namanya protein, dan seterusnya. Ya, bekerja spesifik karena biasanya bentuk sisi aktif enzim itu bentuknya sesuai atau bentuknya khas, hanya bisa ditempeli oleh substrat tertentu saja. Dapat bekerja bolak-balik. Ya, beberapa enzim dapat bekerja bolak-balik. Ya, artinya misalkan enzim lipase, itu enzim lipase bisa bongkar, memecah lemak menjadi gliserol dan asam lemak, dan lipase juga bisa membentuk kembali asam lemak dan gliserol menjadi lemak lagi. Itu namanya bolak-balik. Ya, ada enzim yang seperti itu. Kemudian dibutuhkan dalam jumlah
sedikit. Jadi kita dalam tubuh kita enzim tidak membutuhkan dalam jumlah banyak, karena biasanya enzim itu bersifat reversible. Jadi setelah dipakai, setelah selesai melakukan reaksi, dia akan mencari substrat baru lagi, ya. Ada yang mengatakan istilah bolak-balik itu, setelah selesai dia akan mengkatalis substrat yang lain lagi untuk diubah menjadi produk, ya. Jadi dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Bahkan ada yang mengatakan kalau jumlahnya terlalu banyak, itu bisa menghalangi kerja enzim yang lain, ya. Kemudian dengan adanya enzim itu nanti dapat menurunkan energi aktivasi. Apa energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu reaksi. Jadi lebih hemat energi. Dengan adanya enzim, itu energi yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah reaksi lebih hemat. Dan bekerja optimal pada kisaran suhu dan pH tertentu. Kita tahu protein, ya, protein itu kalau kita panaskan, misalkan telur, ya, telur itu kan protein. Kalau kita panaskan akan menggumpal, memadat, ya. Tadinya telur itu encer, ya, kemudian kalau kita panaskan sampai mendidih, itu dia akan memadat, mengeras telur itu. Begitu juga enzim, ya, kalau kita panaskan, dia berada pada suhu yang tinggi, maka dia akan mengalami denaturasi, menggumpal, dan enzim tidak bisa bekerja lagi, atau dikatakan enzimnya rusak, atau dikatakan tadi mengalami denaturasi, ya. Begitu juga pada pH tertentu, misalkan pada pH asam, misalkan kamu contoh susu aja, susu murni, ya, itu kan protein, kayak protein. Kamu teteskan dengan misalkan sesuatu yang asam, misalkan asam cuka atau jeruk nipis, kamu teteskan, maka nanti akan terjadi penggumpalan pada susu murni tersebut. Itu pun bisa merusak struktur enzim. Nah, enzim itu bekerja pada kisaran suhu dan pH tertentu. Dan tiap-tiap enzim itu biasanya memiliki suhu optimal atau pH optimal yang berbeda-beda, ya. Misalkan kalau amilase itu bekerja pada suhu optimal misalkan 36 derajat, pH optimalnya biasanya 6 sampai 7. Kemudian kalau pepsin, enzim pepsin yang ada di lambung, dia optimal pada pH 2 atau 3. Ya, makanya tiap enzim memiliki kisaran pH dan suhu optimal yang berbeda-beda setiap enzim. Kemudian ini sebagai contoh bahwa enzim itu bekerja pada reaksi pemecahan dan pembentukan. Dari reaksi pemecahan tadi sudah kita bahas tadi, ya. Ada enzim sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ini enzimnya, ini substrat, ini produk. Ini reaksi pembentukan atau synthesis reaction, ya. Ini ada enzim, ini ada ada substrat, ya. Substratnya dari senyawa anorganik yang kecil-kecil, ya, masuk ke sisi aktif enzim, terbentuk kompleks enzim substrat. Nah, kemudian dibentuk dua senyawa yang sederhana atau anorganik ini nanti dibentuk menjadi senyawa yang lebih besar atau organik, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi enzim itu bekerja baik pada reaksi pembentukan maupun pemecahan. Nah, ini kita berikutnya kamu ketahui juga bagaimana cara kerja dari enzim dengan substrat, ya. Nanti ada dua teori, ada teori lock and key, ya, bagi lock and key dan induced fit atau kecocokan yang terinduksi. Kalau lock and key itu hubungan enzim dengan substrat itu bekerjanya seperti gembok dengan anak kuncinya, harus pas, ya. Gembok sama anak kuncinya harus pas. Enzim sama substratnya bentuknya betul-betul harus sesuai. Sisi aktif enzim bentuknya itu biasanya kalau teori lock and key mengatakan bentuk sisi aktif enzim itu kaku, tidak bisa berubah bentuk dan hanya bisa ditempeli oleh substrat tertentu saja. Kalau teori yang kedua, teori induced fit, kecocokan terinduksi, ini yang banyak dipercaya saat ini sebagai hubungan enzim dan substrat yang benar. Ini saat ini yang dipercaya adalah teori induced fit, kecocokan yang terinduksi. Kalau menurut teori ini nanti sisi aktif enzim itu bentuknya bisa berubah karena adanya substrat yang akan menempel. Jadi bentuk sisi aktif itu bisa terinduksi, berubah
mengikuti bentuk substrat. Nanti contohnya ya. Ini kalau lock and key seperti ini, jadi ini ada enzim, ini sisi aktifnya, bentuknya seperti ini sisi aktifnya, ya, yang bisa menempel pada enzim dengan sisi aktif seperti ini ya, substrat yang bentuknya seperti ini, ya. Kalau bentuknya kubus ya nggak akan bisa, ya. Kemudian nanti nempel, terbentuk kompleks enzim substrat begitu. Kemudian enzimnya nanti lepas, ya, enzim tidak ikut bereaksi, sehingga sebelum dan sesudah reaksi enzim itu bentuknya tetap karena dia sebagai katalisator saja. Nah, ini substrat dipecah menjadi dua produk, ya. Ini kalau teori lock and key, bentuk sisi aktif enzim kaku tidak dapat berubah. Kita bedakan dengan teori induced fit atau kecocokan yang terinduksi, bentuk sisi aktifnya bisa berubah. Ini misalkan ini enzim, ya, ini enzim. Kemudian ada substrat mendekat, maka apa yang terjadi? Ya, nanti bentuk sisi aktif enzim, ya. Nah, bentuk sisi aktif enzim akan berubah, ya. Bentuk sisi aktif enzim akan berubah. Berubah mengikuti bentuk substrat tadinya seperti ini, kemudian seperti ini. Ya, sama, kemudian nanti akan terbentuk produk. Nah, seperti itu. Dan teori induced fit yang sekarang banyak dianut oleh ilmuwan metabolisme atau biokimia, ya. Nih berikutnya bagian terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada beberapa faktor. Yang pertama tadi temperatur, ya, temperatur. Kemudian yang kedua adalah derajat keasaman atau pH. Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi substrat, seberapa pekat substratnya. Kemudian juga konsentrasi enzim itu bisa mempengaruhi kerja enzim, ya, seberapa pekat banyak enzimnya. Kemudian aktivator, zat aktivator atau zat pengaktif enzim. Kemudian juga ada zat inhibitor, ya. Inhibitor nanti ada dua macam, ada inhibitor kompetitif, ada inhibitor non kompetitif. Ya, nanti inhibitor kompetitif itu inhibitor yang menempel pada sisi aktif sehingga dia bersaing, ya, berkompetisi dengan substrat untuk menempel pada sisi aktif. Kemudian inhibitor yang kedua ada inhibitor non kompetitif. Dia menempel bukan pada sisi aktif, tapi dia bisa merubah bentuk sisi aktif. Dengan menempelnya inhibitor ini dia mengubah sisi aktifnya sehingga tidak bisa ditempeli oleh substrat. Nah, ini grafik bagaimana pengaruh temperatur atau suhu terhadap kecepatan reaksi. Jadi faktor-faktor ini bisa mempengaruhi kerja enzim, bisa kita lihat dari kecepatan reaksinya, ya. Ini sumbu Y adalah kecepatan reaksi, ya. Sumbu X adalah temperatur, ya. Kita lihat semakin ditambahkan suhu, semakin naik suhu, maka kecepatan reaksi juga makin naik. Tapi pada titik suhu tertentu, ya, titik suhu tertentu kalau ditarik garis khusus sekitar berapa ini 45 derajat Celcius, ya, kecepatan reaksi akan enzim ini akan turun. Karena enzim setelah suhu 45 ini pada enzim ini, ya, tentu temperatur optimal setiap enzim berbeda-beda. Tapi kalau enzim ini akan turun, akan rusak strukturnya pada suhu 45 derajat, ya, suhu 45 derajat di sini. Kemudian kecepatan enzim tuh turun. Itu pengaruh dari bagaimana grafik pengaruh temperatur atau suhu terhadap kecepatan reaksi enzimatis. Kemudian ini pengaruh pH, kurang lebih sama, ya, grafiknya. Ini kalau enzim pepsin, ya, enzim pepsin, enzim yang ada di lambung, dia pH optimalnya ada di pH antara 2 dan 3. Setelah itu dia turun, ya, karena enzim lambung kita tahu lambung kita pH-nya sangat asam. Beda dengan tripsin. Tripsin ini enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan dia bekerja pada usus halus. Usus halus itu suasananya netral, ya. Tripsin itu harus pada suasana netral. Ini ada pH optimal sekitar 8, ya. pH 8. Setelah pH 8 tripsin akan turun. Ini grafik pengaruh pH. Bagaimana grafik pengaruh dari konsentrasi substrat?
Nah, seperti ini secara umum grafik pengaruh konsentrasi substrat. Jadi semakin ditambahkan substrat, kecepatan reaksi akan naik terus, tapi cenderung nanti mendatar. Ada titik jenuh. Pada penambahan substrat tertentu akan mengalami titik jenuh. Kecepatan enzim tidak akan bertambah, kecepatan reaksi tidak akan bertambah. Kenapa? Karena enzimnya substratnya ditambahkan substrat akan naik, tapi pada titik tertentu penambahan substrat tidak akan menambah kecepatan reaksi. Kenapa? Karena enzimnya segitu-gitu aja, enzimnya tidak ditambahkan, ya. Sama seperti tukang bangunan, ya, ditambahkan substrat, bahan bangunannya ditambahin, maka tukang itu akan mempercepat proses pembangunannya. Tetapi ditambahin terus material bangunan, ya, karena tukangnya tidak ditambah, maka kecepatan membangunnya pun akan stagnan walaupun ditambahkan terus bahan bangunannya. Kecuali mungkin ditambahkan tukangnya, maka kecepatan pembangunan akan naik terus, ya. Seperti itulah analoginya. Kemudian berikutnya pengaruh konsentrasi enzim. Nah, kalau pengaruh konsentrasi enzim, makin ditambahkan enzim, makin naik reaksinya, ya, sampai kemudian reaksi itu terhenti, ya, karena semua substrat sudah diubah menjadi produk, nggak ada substratnya lagi, ya. Jadi grafik linear. Kemudian berikutnya adalah, saya kira sudah, materi kita sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipelajari dengan baik, ya. Tetap di rumah, disiplin protokol kesehatan 5M, ya. Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa di komen di channel YouTube saya, atau bisa langsung ke nomor WA pribadi. Saya kira sekali lagi terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.